maka belum sah kalau belum punya relawan, gitu Pak. Ya. Belum sah kalau belum punya relawan. Alhamdulillah kemarin sudah mendeklarasikan relawannya di Kota Tua dan hari ini dibuktikan dengan follow up berupa pelatihan. Karena memang sedikit spill saja, teman-teman sekalian, kita di pusat sudah mengkonsep bagaimana cara mengelola relawan kita. Karena tadi dikatakan ya sudah ada 1000 database tersebar di seluruh Indonesia. Belum lagi di Jakarta katanya udah muat 2 bus katanya tuh kalau pergi jalan-jalan. Ya Pak, udah 2 bus belum? Insya Allah ya. Itu maka kita harus pikirkan bagaimana supaya relawan ini, ya, teman-teman sekalian, ya, yang gabung di relawan AFI itu tidak merasa apa sini relawan AFI kan gitu ya, buang-buang waktu misalkan. Walaupun tadi udah dijelasin tuh sama Bang Benny bagaimana luar biasa keutamaannya membela Palestina. Dan tujuan utama kita bergabung di relawan AFI ya tentu saja untuk membela Palestina, menunjukkan solidaritas kita sebagai manusia yang saya yakin agama apapun dan manusia dimanapun di muka bumi ini, ya, secara fitrahnya itu tidak ada yang membenarkan apa yang terjadi dan dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina, betul nggak? Ya, kalau ada yang membenarkan, ya berarti itu manusianya error, ya. Atau mungkin dia salah membaca kitab agamanya. Karena saya yakin, silakan hadirkan seluruh pakar agama apapun, tanya, apakah ada agama yang membenarkan apa yang terjadi di Palestina? Pasti tidak ada. Bagaimana kita melihat? Ini nggak usah bicara politik nih, karena kalau bicara politik debatnya panjang. Ya, katanya Israel beginilah yang punya hak, itu kan bicara politik ya. Tapi kita lihat bagaimana tentara Israel membunuh anak-anak yang tidak berdosa, membunuh wanita yang tidak berdosa. Bayangkan kalau kita yang ada di Palestina. Maka ini adalah sebuah pelanggaran kemanusiaan yang sangat-sangat luar biasa. Dan kita di sini hadir ya, sebagai manusia, maka kita harus menunjukkan bahwa kita masih memiliki hati nurani dan kita masih memiliki ya, sifat kemanusiaan. Kala itu kita bergabung di relawan AFI. Nah, next. Nah, saya mau sedikit diskusi ya, biar kita ngantuk nih. Apa sih sebenarnya itu relawan? Ayo, saya mau Bapak Ibu, teman-teman sekalian menjawab. Ya. Silakan, ini bisa terima. Siapa yang mau mendefinisikan relawan? Ya, silakan Bu. Nah, kalau nggak pakai kedengaran sih nggak apa-apa. Soalnya relawan Palestina nih harus lantang. Menurut saya ya, relawan itu kan 2 kata ya. Relawan itu berarti terkait dengan rela ikhlas melakukan sebuah kegiatan tanpa pamrih. Rela. Iya. Wan itu kan terkait dengan orangnya. Jadi kalau relawan ya orang yang melakukan kegiatan dengan secara sukarela. Oke, berarti kuncinya orang yang sukarela ya. Iya. Ada yang lain? Ada yang lain nggak? Dan suka yang lain nggak? Katanya kalau relawan itu kalau nggak rela melawan atau dilawan. Ada suka yang lain nggak? Ayo, boleh silakan ungkapkan pendapatnya, silakan. Relawan pada umumnya ya bekerja tanpa ingin mendapat imbalan. Bekerja, sama sukarela nih, masih sama intinya. Bagus ya. Tapi saya nggak tulis karena intinya sama. Makasih Pak. Ada yang lain yang punya poin yang berbeda? Silakan Pak. Relawan itu suka tidak suka harus direlakan. Wah, ini yang saya suka nih. Ini yang saya tunggu-tunggu nih. Suka, tidak suka, Orang banyak. harus direlakan.
cakep tuh ya. Daripada mikir jauh-jauh apaan ya. Udah kita bikin yang asik. Ada lagi yang lain? Apalagi kira-kira relawan itu apa sih? Jangan kita nggak mau relawan, nggak ngerti relawan itu apa nih, kayak beli kucing dalam karung gitu ya. Nggak ngerti. Apa Bu? Silakan. Semua seperti yang di atas, dengan individu aja, organisasi juga. Oke, berarti relawan itu nggak cuma satu orang ya. Kadang dia bisa banyak ya, banyak
Ya. Panggilan jiwa, termasuk panggilan jiwa. Dan ada rasa kemanusiaan kita yang lebih tinggi yang melihat di sekitar kita yang betul-betul membutuhkan bantuan kita. Ada lagi Bu? Yang pertama saya jujur memburu kil, mencari amal, saya mengejar amal. Oh, mengejar amal. Sorry.
maksimal, memaksimalkan kontribusi. Mungkin selama ini ya kita sudah banyak kontribusinya untuk Palestina. Bikin konten misalkan ya, kita ceramahin orang, ya jangan gini loh, Palestina lagi bikin ini ya kan. Tapi barangkali kontribusi kita belum maksimal. Nah maka dengan bergabungnya kita di relawan AFI, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan kontribusi kita. Ini lucu amat sih orang ini. Nah, yang tadi ya, maka seorang relawan itu adalah seorang pembelajar. Ya, dia harus senantiasa belajar. Maka kalau ada relawan AFI yang berhenti belajar, sudah nggak mau belajar, mending keluar. Ya, maksudnya, ya Anda bergabung di relawan AFI tujuannya untuk belajar, kita sama-sama belajar. Dan jangan sok tahu. Ya, kadang-kala mohon maaf ya, ada relawan memang dia pengalamannya luas, gitu panjang. Sok tahu merendahkan relawan yang lain. Lu mah baru nyemplung kemarin, gua udah kering nih. Istilahnya gitu, ya. Udah pengalaman bolak-balik Palestina misalkan, gitu ya. Maka kita sama-sama belajar. Yang punya ilmu ajari yang baru. Yang baru jangan malu belajar. Ya. Jadi jangan, ya ini juga pernah ya. Ada kejadian ini kisah nyata, kisah dari para relawan di kebencanaan. Saya nggak mau sebut dari lembaga mana. Jadi kebiasaan dia itu datang ke lokasi, ya ke TKP, langsung tuh dia kerjain sendiri. Padahal apa? Kebiasaan relawan itu ada koordinasi dulu. Siapa di sini yang bertanggung jawab, ya itu harus ada koordinasi. Dia mentang-mentang lembaganya gede, dia main pasang-pasang aja, ya main gerakan aja, sehingga apa? Mengganggu alur relawan yang lain. Nah, itu nggak boleh. Maka kalau kita menjadi relawan, kita harus merendahkan ego kita dan kita belajar untuk bekerja sama. Ya. Kadang-kala kita pengen yang ideal, ya. Tapi kalau kita pengen yang ideal, ya kita paksakan orang lain jadi nggak enak, nggak senang. Nah, maka itu juga. Yang tadi ya, pertama apa yang akan kita pelajari kalau kita menjadi relawan? Tentu akan meningkatkan rasa empati dan kepedulian. Ya. Ada di komunitas yang peduli, ya, yang senang berbagi, ya, yang senang memperjuangkan Palestina, ya. Maka otomatis kita akan tumbuh rasa kepedulian. Yang kedua, ya, kita belajar hidup ini sebisa mungkin menjadi manfaat dan solusi di lingkungan kita. Ya, jangan malah jadi beban, gitu ya. Ada ungkapan, ya, Anda kalau meninggal, ya, nanti pertanyaannya, Anda akan dikenang orang seperti apa? Itu harus kita tanya kepada diri kita. Apakah kita akan dikenal sebagai orang yang musahin sehingga orang bersyukur dengan nauzubillah min dzalik, ya, jangan sampai. Atau orang akan merindukan kita. Bahkan
misalkan etika dokumentasi. Ya. Ini orang kita lagi susah, ya. Kita kasih bantuan, kita main jepret-jepret aja. Sakit nggak rasanya? Ah, itu juga harus kita pelajari. Ya, memang kita butuh dokumentasi. Ya, tapi yang etis dong mintanya. Ya. Izin dulu, Bapak Ibu, mohon maaf, ini kami mau foto nih buat laporan ke donatur, kan begitu. Dan sampai datang jepret-jepret. Apalagi ada nih kejadian lembaga datang pasang spanduk jepret-jepret balik. Kagak dikasih bantuannya, benar kan itu ada? Ada itu, ya. Lembaganya agak gede lagi. Ya. Jangan sampai kita begitu. Mari kita harus belajar. Itu sakit banget ya. Karena mengeksploitasi korban musibah gitu ya. Nah. Dan ini ya, ini yang kita inginkan. Kalau ditanya relawan AFI itu gimana sih modelnya? Kita pengen mencapai ya. Nih, yang paling atas nih. Orang yang kreatif. Kreatif itu apa sih? Mampu menciptakan sesuatu. Ya, kita kan di Indonesia ini mohon maaf ya, sistem pendidikan kita diajar untuk menghafal, mengikuti instruksi, ya kan? Sehingga kita siap kerja. Ya, tapi begitu nggak ada instruksi, ngapain ya? Gimana ya? Begitu dikasih instruksi, oh ini saja. Oh iya, baru dia bisa kerja. Itu ada namanya taksonomi Bloom. Ya. Mungkin Bapak Ibu, ya, teman-teman, ada yang lebih paham ya, silakan nanti koreksi kalau ada yang salah. Bisa juga diperdalam di internet. Ya. Jadi tingkatan paling rendah orang itu dalam belajar adalah bukan hanya mampu mengingat. Begitu lupa, ya, apalagi udah tua, ya, udah mulai pikun, sudah selesai. Yang kedua, dia memahami. Ini bertahap ya. Jadi bertahap nggak apa-apa menghafal dulu ya. Lama-lama kalau bisa sampai dipahami. Orang kalau sudah paham, nah dia nggak perlu ngapalin rumus bu. Dia bisa bikin rumus sendiri. Ya, kalau sudah paham, oh intinya begini. Kata-katanya tuh definisi relawan. Relawan adalah orang yang sukarela melakukan sesuatu untuk ABC. Itu kan terhafal. Tapi kalau dia paham, oh relawan adalah orang yang sukarela. Oh ya saya paham maksudnya relawan. Yang kedua menerapkan. Ya. Apa yang dia hafal, apa yang dia pelajari, apa yang dia pahami, dia bisa terapkan. Nah, tingkatan yang di atasnya lagi, tiga ini, ya, inilah yang diajari oleh ya sistem pendidikan barat. Bagaimana contoh di Amerika ya, walaupun kita tidak senang dengan kebijakan Amerika, tapi kan namanya ilmu ya, dimanapun itu adalah hak seorang muslim. Ya. Amerika itu mengajari anak-anak SD-nya itu ya, berpikir kritis dan kreatif. Mulai dari SD. Makanya rata-rata nih, ada nggak yang punya kenalan atau pernah kuliah di Jerman? Orang Indonesia yang kuliah di Jerman biasanya itu kelabakan. Kenapa? Karena dia di Indonesia itu apa-apa biasa dicokokin. Sementara di sana orang mandiri dalam belajar. Sehingga dia nggak terbiasa, nggak biasa disiplin, nggak biasa kreatif, ya, nunggu arahan apa-apa ya. Kalau nggak ada arahan, nggak belajar, nggak bergerak. Maka relawan AFI juga seperti itu. Ya, jangan sampai kita nunggu. Bang Hero ini kagak ada perintah-perintah nih, misalkan ya. Bang Anwar kemana nih perintah dong, gitu ya. Kreatif, apa yang bisa kita lakukan tanpa menunggu instruksi, tanpa menunggu perintah. Ya. Caranya dengan apa? Kita harus mampu menganalisa. Ya. Kalau dalam Al-Quran, ayat yang pertama Quran apa? Ikro. Baca itu apa sih maksudnya?
ikatan ini bisa kita gunakan. Dan inilah yang kita inginkan dari relawan-relawan AFI, akan kita bentuk punya kemampuan minimal dari sini ke atas. Jangan lagi hafalin, ya. Aduh, kirimin dong skornya gimana cara terjun di lapangan. Baca dulu yang paling ini baru biasa terjun. Jangan. Jadi kita harus kreatif. Ada tetangga kita kebanjiran. Kita sebagai relawan harus menganalisa. Siap. Jangan waktu, bang gimana nih bang? Tetangga saya kebanjiran nih bang. Turun kagak nih? Nah, ya kan? Nah itu kalau kita tidak up level diri kita minimal di situ ke atas. Itulah yang akan kita lakukan, ya, di relawan. Dan insya Allah nanti yang akan mengajari bukan saya. Kita ada satu coach, ya, mungkin ada yang kenal Coach Gunawan. Beliau Maxwell Certified. Mana itu? Ya, gue ChatGPT aja lah. Ya, beliau pernah belajar di Amerika, dapat sertifikasi yang resmi. Sekarang beliau bisa di mana-mana. Ke seluruh Indonesia untuk mengembangkan. Dan beliau sering mengajarkan tentang ini. Saya juga belajar dari dia. Ya, bagaimana untuk menggapai asal hidup. Terakhir ya, ini kita beragama tentunya, mayoritas kita adalah Islam. Maka ini adalah sebaik-baik bentuk ibadah sosial. Saya sekarang sering sedih. Orang tuh rajin banget ibadah sama istilahnya ya, ibadah mahdoh kalau istilah fikihnya. Ya, ibadah yang hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Tapi apa? Dia rajin sholat, ya. Hampir tiap tahun haji misalkan, umroh udah gak bisa begitu. Tapi sama tetangganya mulutnya pedas banget. Baru dipancing dikit. Pengalaman. Nah itu kenapa kira-kira? Kenapa tuh penyebabnya? Ini dia lupa sama yang namanya ibadah sosial. Padahal itu ibadah juga, ya. Kan ada hablum minallah, ada apa, ya. Jadi itu ya sedikit sharing dari saya. Ya. Mudah-mudahan ini nggak berhenti di sini Bapak Ibu ya. Saya harap Bapak Ibu penasaran apa itu asal hidup, apaan sih itu ibadah sosial, pengen lebih lanjut. Insya Allah kita akan buat serialnya. Kita akan bedah satu-satu, kita akan pelajari sehingga nanti ada namanya skill gate ya, AFI Academy. Keren kan? Nah, jadi relawan AFI kita sekolahin di namanya AFI Academy. Kita ajarin bagaimana kreatif, kita ajarin bagaimana menganalisa, kita ajarin pokoknya relawan AFI jangan sama dengan hari ini ya. Harus besok meningkat lagi, besok meningkat lagi ya. Walaupun nanti dia memutuskan tidak lagi di relawan AFI ya, misalkan dia tertarik bergabung dengan relawan lain, tidak apa-apa, tapi ilmu-ilmu itu tolong dikembangkan di bawah. Apa yang nanti kita pelajari di AFI Academy, insya Allah kita bawa jadi bekal kita tidak hanya
pertanggungjawaban. Karena pertanggungjawab kita kan nafsi-nafsi nih, masing-masing ya. Nggak ada pertanggungjawaban di akhirat itu berkelompok, nggak ada. Sendiri-sendiri. Ya, jadi ini cara kita mendapatkan pahala, timbangan kebaikan atau amal soleh kita. Semoga yang sedikit ini gitu ya, yang kita kerjakan itu bisa memperberat. Kadang kita nggak tahu ya apa yang kita kerjakan, kemudian sampai kepada warga Gaza, mereka berdoa, ya kan, mendoakan kita, tapi kita nggak tahu. Sedangkan Nabi orang yang terzolimi doanya dikabulkan. Nah kalau kita ada kontribusi dalam bantuan yang sampai ke Gaza dan mereka mendoakan dan di situ ada nama-nama kita, ada kontribusi kita, ya kan? Bukan tidak mustahil ya. Allah mengabulkan doa dan kita ada di dalam. Seperti itu. Baik, langsung ya. Baik, sambil menanti makanan sampai ke bangku puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kita berjumpa di sore di Jalan Es yang menjelang sore, di mana makan makin keras. Mudah-mudahan makanan ini bisa mencerahkan mata kita, wajah kita, ngantuknya hilang, terus lah. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan pejuang fundraising semuanya, perkenalkan, nama saya Kodrat ya. Pakai SQ, kenapa? Takutnya sama kayak di bioskop, Kodrat 1, Kodrat 2. Jadi saya pakai SQ. Ya, ini nama saya. Jadi sebelum sambil nanti makanan saya kenalan aja. Jadi saya kenapa diminta untuk menyampaikan materi fundraising karena pengalaman kerja ya. Saya pernah menjabat sebagai direktur Liga Institut di Dokat Duafa. Kemudian juga pernah manajer marketing di Majalah Bumi, di Robani Rudung. Kemudian terakhir saya di lembaga zakatnya Bank Mandiri, yaitu Mandiri Amanasari. Pernah juga sebagai manajer fundraising. Jadi pengalaman ini sepertinya bukan saya diundang ke sini untuk menyampaikan materi. Karena fundraising itu sama dengan marketing kalau di perusahaan. Bedanya kalau di filantropi, fundraising itulah berjuang sesungguhnya. Pernah dengar nggak ayat "Khudz min amwalihim shadaqatan tuzakkihim biha"? Tadi sampai nggak? Dengar ya? Terus yang kedua ada lagi ayat "In ahsantum lianfusikum wa in ahsantum falaha". Kebaikan yang kamu lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi tadi kata Coach Anwar, kalau kita bangun kebaikan kembali pada kita, apalagi kebaikan itu Palestina, kita nggak bisa angkat senjata, tapi kita tidak bisa mendapat pahala perjuangan itu. Ketika kita mengumpulkan dana untuk mereka, saya paling bersemangat kalau diminta kumpul dana Palestina. Kenapa? Apa yang bisa kita kasih buat anak-anak Palestina, orang tua yang kehilangan pasangannya, anaknya, rumahnya, apa yang bisa kita lakukan? Cuma ngeser-ngeser doang itu di medsos kita, ngeser-ngeser doang terus menangis, geram, cuma saya itu. Yang bisa kita lakukan adalah membantu mereka dengan cari dana sebanyak-banyak. Bapak Ibu semua, next. Kita harus paham dulu nih, apa sih fundraising itu? Fundraising adalah aktivitas organisasi. Jadi teori fundraising menurut buku ya, ada yang menurut Michael Dewar sama Kim Clay. Fundraising adalah aktivitas organisasi. Ingat kita terakhir ada ujiannya nih, kita ada games ya. Yang menang nomor 1 untuk hadiah dari saya. Ya. Jadi aktivitas organisasi yang bertujuan untuk meminta dan mengumpulkan kontribusi finansial secara sukarela. Ya. Jadi fundraising itu terorganisir. Kalau kita jalan sendiri, bawa amplop, bawa apa, masuk ke rumah-rumah,
akhirnya dibayar selesai, udah tuntasin terus sebagai perjanjian waktu dia dapat ke ketua apa, gue saya mau keluar Pak tunggu. Dia datang lagi, bawa lagi emasnya tersisa. Mau kalian dikasih pada saya itu 250 juta. Ya. Terus pas kami sudah selesai mendirikan masjid wakaf itu, dia ketemu sama atasan saya. Dia ngomong, tahu nggak Bu? Saya kan dulu jadi cuma ngasih 150 juta ya. Bapak itu tuh katanya. Itu datang, saya mau ke Bu, dia gak kenal saya. Gue cerita gitu lah, bagus-bagus. Dia udah pakai jilbab, pakai kerudung. Padahal pasti berat bener rasanya gitu ya. Dan dia memberikan dengan sukarela. Yang kedua, ketika saya membantu waktu yang di mana di Menteng itu, kami membantu datangnya seorang pemilik rumah makan Kabaya namanya di Depok, ya rumahnya di Menteng. Pak saya gemeteran karena tangan saya cedera ya, jadi kalau tadi harus gemeter. Ternyata sangat kurang darah ya. Nah kalau ini enggak. Jadi saya bantuin itu, dia datang bantuin dia masuk ke rumah segala macam. Saya nggak tahu itu orangnya karena penampilannya sangat ya Allah enggak, pokoknya enggak kayak mama kayak raya enggak, pakai daster pakai jilbab daster, terus dasternya bolong aja sininya nih. Oke. Saya dengan sopan, ternyata dia pemiliknya. Bajunya juga 4 miliar, 250 juta juga. Dia memberikan dengan senang dan cerita kasar saya. Nah, fundraiser harus begitu, mampu membuat orang memberikan bantuan pada kita dengan senang hati. Ya, next. Nah ini versi saya nih. Itu masih ada logo kantor saya ya, karena ini saya pakai buat kantor, jadi saya harus mendapatkannya. Jadi kalau menurut saya, fundraising adalah menggalang dana dan melakukan berbagai potensi yang ada. Kita punya apa potensinya, ayo kita galang dana. Siapapun bisa melakukan, baik organisasi sebesar Robert Duafa, sebesar kantor saya Masjid Abang Insani, atau kita bikin organisasi kecil, kita bisa melakukan fundraising. Makanya orang kalau sudah mendapat gelar seorang fundraiser, dimanapun dia berada dia mampu melakukan fundraising. Di masjidnya, jadi ilmu fundraising penting. Bapak Ibu akan punya kemampuan untuk menggunakan pada lembaga masyarakat yang Bapak ada di situ, Bapak Ibu. Misalnya di masjid, PKK bahkan, PKK RW saya sekarang nggak punya uang. Karena ada saya di situ, saya bantuin gimana caranya dapat uang. Berlebihan tiap tahun PKK di RW saya. Jadi fundraising nanti harus mampu begitu ya. Pertama kuncinya kenali potensi yang ada sebelum kita melakukan fundraising. Potensinya dulu dikumpulin, kita punya potensi apa nih? Ada berapa orang? Ini ada berapa orang? 50 misalnya. 50 satu orang kita. Berarti 50 orang potensinya adalah dia harus bisa memberikan 1 juta. Dan kira-kira kita dapat 1 juta per bulan. Kira-kira. Nah, yang kedua cari peluang. Ada peluang apa? Kenapa? Potensi plus peluang akan menemukan peluang baru. Kenapa? Karena ketika dia kan potensi peluang dia menciptakan peluang baru. Jadi kalau peluang yang sudah ada kita mau memanfaatkan, pasti ketemu peluang yang baru. Itu pasti, pasti. Karena saya sudah mengalami puluhan tahun ya, pasti ketemu. Kalau kita sukses dengan cara yang baik. Ya. Setelah itu harus bisa closing. Closing artinya mampu mencapai target yang ditetapkan. Misalnya kita diminta closing seorang bapak mengenal lembaga kita, bukan uang closingnya. Closingnya itu tugasnya Anda bikin narasi yang menyentuh orang. Ketika Anda bikin narasi yang orang tersentuh, itu closing namanya. Ya, pasti ujung-ujungnya akan berubah jadi donasi. Tapi tugas kita pertama closing sudah selesai sebagai seorang fundraising. Fundraising bagian yang meng-closing, bagian pendanaan akan menuntaskannya. Ya, setiap kesempatan itu menjadi pendanaan. Jadi Anda yang bikin narasi nggak harus tiba-tiba jadi dana di Anda, tapi nanti teman kita yang akan closing. Gitu ya. Jadi sesederhana ini. Sampai sini ada pertanyaan tentang fundraising. Kira-kira berapa ya kalau itu fundraising ya? Mengoptimalkan segala upaya kita untuk bisa menggalang dana. Next. Nah, 3 prinsip nih. Pertama, seorang menjadi fundraising harus mencintai kegiatan fundraising. Kalau Anda nggak mencintainya, percayalah sampai kapanpun susah, berat kerjanya. Kenapa? Seorang fundraiser itu harus mampu senantiasa tersenyum walaupun di rumah sedang susah. Kan gitu kan? Kita harus tahu sedekah yang paling murah apa? Nah, pasti kata Rayhan. Dia kan suka senyum. Kita mau menampilkan wajah yang cerah. Bagaimana Rasulullah SAW senantiasa berwajah cerah. Sekali dia berembut langsung turun
minimal punya kemampuan negosiasi. Apakah orang negosiasi harus pintar bicara? Teman saya namanya Bumala ya. Orangnya gugup kalau Pak jadi sakit. Tapi dia negosiator dulu. Ya, perusahaan besar sama dia closing. Wajahnya biasa aja, bukan wanita cantik enggak, sederhana, tapi dia mempunyai negosiasi, kemampuan negosiasi yang baik. Jadi kita deteksi kita punya kemampuan apa ya? Negosiator kan? Atau berani nembus? Orang kan ada yang punya PD luar biasa kan? Pokoknya nembus aja, assalamualaikum berani gitu kan? Ya, ada yang orang yang memang takut gitu, ya hari dia datangnya diurusin di sekolah, jadi dia bagian ngurusin kalau ada komplain gitu, ya. Yang ketiga punya sinyal, keluasan hati dan kecerdasan pikiran. Itu akan mempertemukan kita tadi dalilnya. Kebaikan kita lakukan kembali pada kita. Kalau kita punya keluasan hati, pikiran, maka dia akan mempertemukan kita dengan sinyal yang tepat. Bapak Ibu saya izin kita selalu saja cepat ya. Ya. Oke. Next. Oh ya, bentar. Nanti ujung-ujungnya kita akan dapat nih pengalaman kami ya. 3 hal itu, kemudahan, kreativitas, kepercayaan. Kita akan dapat kemudahan, kita akan menemukan caranya, dan kita akan dapat trust dari donatur. Kalau donatur udah percaya sama kita, saya ditarget setahun 400 juta dari satu donatur. Saya tidak satu donatur, saya ditarget satu orang. Dan siapa donatur saya? Salah satu direktur Bank Mandiri. Dan lebih, setiap tahun lebih. 1 miliar kita dapat dari satu orang donatur. Kenapa? Percaya. Jadi kalau ada apa-apa, laporin dengan cara yang baik, bagus penampilannya, dia nyaman melihatnya, kita bercerita dengan baik, kita datang ke rumahnya, nggak resek gangguin dia kalau dia kerja, gitu. Kalau dia curhat kita ada. Jadi kalau kita bilang Pak di Palestina, kita sedang cerita Palestina. Ya sudah, Mas, besok saya transfer ya, 200 juta. Satu donatur. Ya, jadi kalau dia sudah percaya sama kita, dia pas kejadian kita bicara, pasti dia akan sudah cerita. Gitu ya. Dan cepat aja ya, karena saya masih waktu terbatas. Next. Ini dia. Barang siapa yang mengajak ke arah kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala sebagaimana pahala yang melakukannya, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka yang melakukan. Mereka transfer 1 miliar, kita dapat 1 miliar, Pak Bu. Kita dapat nggak pahalanya kalau dari sini? Jadi nggak usah kirim orang kaya. Yang saya alami nih sebagai konselor di orang kaya ya, mereka tuh Bu, duitnya banyak, kasurnya empuk, rumahnya ber-AC, tidurnya susah. Kita selain pakai udah tidur kan? Serius loh. Pulas semua. Dia kalau lapar dah capek. Dia duit banyak, makannya susah. Bingung karena semua dicobain. Pengen kecil kan? Udah pernah. Steak udah sering. Bingung. Kalau kita, kalau nggak gajian, bapak pusing mau makan di mana? Di kantor tuh. Makan di mana? Di mana? Soalnya enak kan? Coba pas lagi tanggal tua, jelas tuh apa? Clear. Nah, Yomi jelas. Nah, itulah kita dengan kecepatan kita justru dikasih kenikmatan yang banyak. Ada yang klien saya itu beli kasur harganya 60 juta, kasurnya doang 60 juta, belum apa-apa. Kenapa? Dia punya kasur empuk harga 30 juta sama dokter. Kenapa? Karena AFP. Kasur itu harus keras dan nyaman. 60 juta ya kasur. Kita ya Allah, tingkat aja tidur nggak dibakar, tingkat dibakar tidur. Jadi banyak kenikmatan yang kita dapat. Gak usah diri orang kaya, gak usah. Kita bisa sedekah sebanyak mereka kalau kita menjadi punya peran di situ ya. Next. Oke. Nah, sebagai fundraiser kan tadi kita organisir. Kita harus tahu nih, sebagai kita punya layanan ini enggak. Nanti aku harus memfasilitasi nih ya. Pertama ada konterlet atau kaspal di telepon. Bener nggak nih Pak Konrad punya lembaga API di teleponnya Pak? Enggak, di sini bukan API. Udah percaya langsung bilang. Jadi nomor API yang dipasang nanti, tolong bapak-bapak API. Tolong ya nomornya itu benar-benar terkontrol. Jangan sampai para fundraiser ini kotak dicek. Bohong Pak, udah. Terus langsung bilang, apa kita jelek semua. Yang kedua, ini karena lembaga zakat ya. Ada jemput zakat dan infak. Kalau mereka bilang, kayak tadi yang saya dapat di rumahnya itu, Pak Konrad dapat rumah saya ya, siap. Jam berapapun saya jabanin. Pernah jam 2 malam saya jabanin.
dia saya datangin, saya nggak mau berdebat telepon kan. Jam 2 malam saya ke rumah sakit Paminan untuk mengambil dana zakat, dana apa di Bapak. Kita harus siap kapanpun gitu ya. Kalau mengatur pegangan kita, kalau di driver batangan kita gitu ya. Pegang kita udah telepon, kita harus telepon. Ibu-ibu kalau sudah punya fundraiser, harus maklum bu, kita malam-malam udah biasa. Ya, jangan buru ya. Dan ketiga, layanan perbankan. Kalau nanti harus ada layanan perbankan yang mudah. Jangan mau transfer, ya kita nggak ada rekening BCA, ya kita nggak ada rekening mandiri. Padahal dia maunya BCA atau mandiri. Orang punya miliaran itu, dia pasti mempertimbangkan bank apa yang nanti akan digunakan. Ya, karena pasti ada selisih atau ada catatan perbankan segala macam dia jagain supaya riwayat perbankan itu bagus. Orang kalau udah di atas 5 miliar duit itu dia akan milih bank apa. Dan dia kadang-kadang nggak transfer tapi namanya tidak giro. Nah itu sulit. Jadi kalau bisa bank-bank besar harus punya semua ya. Gitu ya, lain perbankan. Terus transfer, debit, ATM atau apapun bisa semua. Ya, gitu ya, dana-dananya. Yang kedua punya portal digital, karena mereka ngecek di HP-nya. Oh iya betul ya, Alpsus volunteer benar-benar ada, keren. Sudah nyalur di Palestina, betul, mereka pasti senang. Ya, kalau dibilang ini ternyata dicek di webnya nggak ada, nah makanya webnya harus aktif. Ya. Terus ada crowdfunding kalau bisa, punya web yang juga dia bisa menyalurkan web itu. Nanti di crowdfunding bisa punya referensi nomor dari fundraiser. Jadi kami ada yang barisan itu ada. Setiap fundraiser yang masukin ke situ dia dapat. Nah, apakah fundraiser berhak dapat donasi dan berhak bagian dari donasi? Misal kalau 1 miliar untuk Palestina, fundraiser berhak dapat. Yang bilang dapat siapa? Tangan, kami jawab. Yang bilang dapat, oh kami tak boleh tunjuk. Coba, itu doang yang dapat. Yang bilang nggak dapat, oh cuma dua. Yang nggak bilang apa-apa, nggak boleh juga. Padahal ganti kartu kemarin gratis nih, cuma dari doang. Ibu kenapa bilang nggak dapat? Terus ibu keringatnya nanti dapat dari mana? Ya harus sabar, ibu nggak jatuh. Nanti ibu gimana? Capek bu, telepon, pulsa. Ya sudah dari mana? Ibu kenapa bilang dapat? Kenapa bukan catatan Palestina? Dapat karena setiap ada dalam agama juga ya. Agama apa? Oh iya. Dalam seperti pengumuman masjid aja, pasti dapat gitu berapa persen. Oke, saya kasih ya undang-undangnya. Dari Kemenak dan Basnas menentukan zakat itu hak dari lembaga pengelolanya 12,5%. Ya, ada di peraturan Menteri Agama sama apa dari Basnas. Perbasnas namanya ada 12,5% dari zakat. Kalau dari infak, ya itu jatahnya berapa? 20%. Gede. Cuma kan lembaga perlu operasional. Kalau dikasih semua buat fundraiser, repot. Makanya tadi Pak organisir. Kalau sendiri yang gede banget 20%. Kalau saya jadi fundraiser sendiri ya kaya saya. Sementara kami ambil zakat nggak boleh kaya raya. Setiap tahun dicek kekayaan kita. Nggak boleh kaya raya. Harus punya etik, apa kode etik gitu ya. Nah jadi nanti terserah nanti dari Abdi ngasih berapa biasanya. Nanti ada sesinya. Nanti ada sesinya. Harus sampaikan nanti ya. Saya minta dari Abdi menyampaikan nanti. Wah, betul aja. Berapa persen dari apa yang Abdi dapatkan? Biar ada hak nanti dari untuk fundraiser pasti ada, ya pasti ada. Pastinya harus berbagi dengan lembaga. Kenapa? Lembaga udah bikin branding, udah dikelola orang, udah gaji orang, kasihan kalau lembaganya juga kekurangan. Kenapa? Lembaga paling utama, gitu ya. Terus nanti di fundraiser juga diawasin nih, kayak gini. Jangan sampai ada kaya raya, kita nggak ada yang nggak menyumbang lagi. Aminnya. Gara-gara itu nanti ada batasan biasanya berhak atau 5% jika maksimal sekian miliar. Wajib. Ada. Di dompet itu apa? Ada satu fundraiser kaya raya dan itu kalah. Gitu ya. Ada. Tapi kan diatur oleh etik. Gitu. Jadi boleh kaya raya tapi tidak menampilkan kekayaannya. Kalau di kantor kami, kalau udah kaya raya dia harus
pun sudah aturan, ya, nggak boleh lebih. Sebenarnya